Ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 23 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV. Masih balik lagi di Kopi Viral, masih bersama dengan The Living Legend. Kita menyebutnya legenda yang masih hidup ya. Dan semoga kita mendoakan sebagai junior-juniornya pastinya Om Indro diberikan umur yang panjang. Amin. Bukan cuma umur panjang tapi barokah ya Om. Amin. Umur panjang yang juga sehat dan kita bermanfaat buat banyak orang. Amin ya. Ini 1 bulan yang lalu tepatnya tanggal 23 September 2021 Warkop DKI berulang tahun ke-48. Gokil. Nih Lin, ada artikelnya Lin. Nih ada artikel di sini ulang tahun Warkop DKI ke-48, Indo Warkop tulis pesan yang sangat mengharukan. Apa sih sebenarnya isi pesannya itu? Apa ya Om yang ditulisin Om? Sebenarnya ada di Jadi ini belakang ada tapi nih. mungkin Aku bacain ya. ya boleh. 48 tahun perjalanan bukan waktu yang sebentar. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, bahkan kegagalan, ada satu yang membuat kami dapat selalu bertahan dan bahagia. Rasa syukur kami atas anugerah yang diberikannya. Terima kasih ya Allah atas semua anugerahmu. Amin. Amin. Om, apa sih yang paling dikangenin Om dari Warkop DKI Om? Warkop DKI itu seperti keluarga. Gini, aku kan paling kecil ya di situ. Ya. Paling umur aku paling dekat 8 tahun ke atas gitu. Aku merasa itu sebuah keluarga. Aku ditinggal ayahku dari kecil. 9 tahun udah ditinggal ayahku. Aku seolah-olah dapat kakak, aku kan sendiri ya. Ya. Aku seolah-olah dapat kakak, dapat bapak, dapat pendidik, Ya. dapat orang yang menghargai, menyayangi aku kayak gitu. Jadi sebagian besar hidupku tuh selain sama ibuku gitu ya, itu juga sama Warkop. Sehingga yang kalau ditanya apa yang dikangenin, ya sebuah keluarga gitu. Keluarga. Bagaimana aku suka dimarahin. Aku sering dimarahin tuh sama Mas Kasino, Mas Dono, namanya yang paling muda ya. Paling bontot ya. Dimarahinnya ngelucu ya Om ya? Itu hilang kenapa? Dimarahinnya sambil ngelucu nggak? Enggak juga. Kayaknya mereka sebenarnya dibalik kelucuan dan kekomedian tapi sebenarnya serius ya Om dibalik itu ya. Banget. Serius Karena ya? gini, karena memang konsep Warkop. Warkop tuh selalu mengkonsep. Ya. Komedi itu apa sih? Ini apa sih? Kita mau masuk film, kita survei dulu film itu seperti apa sih? Gitu. Jadi kita semua kepengen belajar dulu. Ya, ya. Nah, komedi itu akhirnya yang setelah kita pelajari, buat kami adalah sebuah hal yang serius. Gitu. Komedi sebetulnya justru adalah sebuah hal yang serius. Serius ya? banget. Anda nggak mungkin menciptakan sebuah komedi tanpa Ya. ada keseriusan. Dan yang menonton tidak mungkin melihat itu sebuah komedi ketika dia nggak serius nonton. Oh, jadi dibutuhkan sebetulnya dari dua belah pihak keseriusannya gitu Jadi ya. memang komedi adalah hal, atau humor adalah Iya. hal yang serius. Gitu. Ya, tapi kan aku sekarang juga lagi berkecimpung di dunia komedi nih, Selin nih. Om lagi mencoba gitu kan. Dan memang yang aku rasakan ya dari teman-teman yang senior, kakak-kakak yang udah senior gitu. Mereka semua bahkan mempelajari itu benar-benar dalam gitu skripnya. Bahkan dibaca sama mereka tuh sampai diurak iya. gitu, dicari tahu gitu. Sampai mereka tuh pada saat cut itu mereka seserius itu untuk ngomongin soal masalah. Jadi gimana? Karena itu kan butuh mood ya kita kan kayak gitu. Iya, gini. Ketika kamu masuk ke dalam sebuah profesi, di mana ada profesional di situ, ada menjadi profesi kan berarti kamu harus profesional. Maka kamu sudah harus semacam menandatangani kontrak. Iya. Ada tanggung jawab di situ. Iya. Tanggung jawabnya banyak untuk kamu cari nafkah misalnya untuk keluarga ya untuk keluarga. Iya. Kamu untuk penonton, untuk fans, untuk bahkan haters kalau sekarang Iya, ya, bahkan haters. Semuanya ya Om. Dan yang terpenting adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Iya. Karena kita diberi anugerah ini. Tadi bagus deh, aku mohon maaf aku potong. Mas, Om Indro cerita bahwa seorang seniman itu adalah given. Iya. Jadi banyak orang yang berusaha, banyak orang yang berjuang, tapi tidak semua orang bisa berhasil mencapai pada satu titik. Karena itu sebetulnya selain usaha kita adalah given by God ya. Iya. Dikasih karunia ya sama Tuhan ya, dikasih kemudahan sama Tuhan. Iya, that's why tidak ada satupun seniman yang bisa digantikan. Iya. Nggak bisa.
apa ya, kita ambil contoh apa? Gepeng. Iya, iya. Gepeng tuh anaknya persis banget, lucu. Gue ketawa banget kalau melihat anak si Tatang. Iya. Bisakah dia? Iya. Nggak usah menyaingi. Bisakah dia sejajar? Ya, dengan ayah. Nggak bisa. Karena orang udah ngelihat itu Gepeng. Iya, betul. Oleh karena itu aku selalu ngomong sama teman-teman, Iya. wah aku pengen kayak Om Indro kayak gini. Jangan, Iya. lu harus lebih dari gue. Iya, Lu boleh terinspirasi dari aku, tapi harus lebih ya. tapi lu harus lebih dari gue. Harus jadi diri Jangan sendiri. ada Om. di bayang-bayang siapapun. Iya, gitu. iya, iya. Harus jadi diri sendiri ya Harus Om jadi ya. diri Iya. sendiri. Sama seperti dangdut, banyak yang mencontoh seorang Inul Daratista tapi tidak akan pernah bisa menggantikan Inul Daratista. Iya. Terinspirasi boleh, tapi akan punya pattern jalurnya sendiri-sendiri. Ini gitu ya. beliau ini tadi aku cerita, kepanjangan kalau aku cerita, tapi beliau ini aku terinspirasi banyak hal dari beliau ini. Sama Om. Beneran, Iya, beneran. benar sih. Banyak yang terinspirasi dari Bunda ya. Iya. Aku juga pun begitu terinspirasi dari Bunda Benar. banyak hal gitu. Benar, benar. Dan kalau misalnya, aku mau tanya deh, kalau misalnya kan di dalam seorang komedian, bahkan kalau dia di rumah, itu tuh sebenarnya nggak ngelucu terus seperti apa yang di depan TV gitu ya? Iya. Aku sering diwawancara sama keluarga dulu ya. Ya. Lalu bilang, Papa gimana? Papa suka ngelucu? Jarang. Terus, Papa cenderung disiplin, galak kayak tentara. Iya, bahkan suka kayak gitu. Gue juga kalau di rumah gitu Om, orang mikirnya enak ya kalau jadi anaknya Melani, enak ya kalau kerja Melani. Enggak, gue di rumah diem, paling Pasti cenderung lu galak. cerewet. Karena udah Tapi jujur capek kita aja. ngelucu di luar, di rumah Tapi tuh jujur pengen aja tenang ya, gitu. setiap kali aku merasa lagi suntuk lagi apa gitu, Iya. lelucon atau apa komedi, film-film komedi yang paling sering aku tonton adalah Warkop. Warkop, betul. Sampai hari ini loh, Om, nggak bosenin loh. Karena masih pemasukan lagi ya. Nah, Sampai hari ini loh, benar-benar Alhamdulillah, beda Mas banget Indro. dengan Iya. dengan film-film yang sekarang. Kalau udah nonton Om Indro semuanya ya, satu tim itu, aduh bener-bener tuh terhibur banget gitu. Iya, karena kita kejamanan juga Bun. Ya kan? Tumbuh Iya. berkembang bersama dengan Iya. Warkop. Tapi sesuatu yang berbeda terlepas dari kejayaan dan juga kekompakan Warkop, Om Indro ternyata diberikan usia sampai saat ini masih sehat, tapi ternyata usia pernikahan dan jodohnya kan almarhumah tante. Kebetulan aku kenal juga si tante, melihat perjuangannya ternyata harus berangkat duluan. Ya. Aku tadi nanya sama Om setelah ditinggal sama almarhumah tante, apa nih? Gimana? Do you feel lonely? Kesepian enggak? Karena anak-anak kan udah gede Bohong semua. kali kalau aku bilang enggak ya. Iya, Bohong. Jadi gini, kita hidup kan ada hal yang harus dijalani. iya. Satu hal yang aku nggak pernah sadari bahwa aku nggak pernah belajar apa yang istriku kerjakan dulu di keluarga ini gitu. Maksudnya apa Om? Mungkin Ya terlalu misalnya cuek gini, gitu. aku perhatian sama anak, aku cinta banget sama anak-anak. Iya. Bohong kalau ada orang tua yang tidak menganggap anak itu kekayaan Iya, utamanya iya, ya, iya. harta utama. Nah, otomatis tapi kan aku kerja terus zaman Iya, segitu iya. dong ya kan, zaman segitu kan di luar terus. Aku tuh selalu telepon gitu, dari mana, dari wartel dulu Iya. belum ada handphone, dari mana minjem telepon. Itu si Putri tadi kesini udah pulang belum? Kalau belum pulang tolong ditanya apa mau dijemput apa Iya. segala macam kayak. Karena istriku nyetir dulu, aku Iya. nggak punya supir, istriku nyetir juga. Jadi kayak gitu. Semua aku delegasikan. Misalnya ibunya bilang, Putri nanti mau ada kelas keluar gitu ya, ada kayak karya wisata gitu. Boleh nggak? Gimana? Ini. Boleh, tapi begini ya. Iya. Kamu ngomong sama orang tua, gurunya seperti apa sih gini. Jadi kamu bisa cek terus. Tapi si almarhumah tante tuh yang ngejalanin Iya. semuanya. Nah, gimana dia bahasa dia kepada anak-anak itu kan kita nggak pernah tahu. Iya. Sementara untuk satu anak dengan anak yang lain kan Beda-beda. beda-beda. Betul. Jadi saat tante pergi, Gua nggak ngerti apa-apa. karena harus ngomong sama anak-anak sendiri ya. Udah Nggak- gak ada tante. nggak percaya Harus kali ya. melewati semuanya gitu. Aku bahkan belanja nggak bisa gue. Semua dibelanjain. Semua Iya. Karena semua dihandle sama tante pada saat itu ya. Iya. Ketika Om lagi di luar kerja, kurangnya waktu di rumah, kurangnya Iya. waktu untuk keluarga mungkin ya. Terus Om. gimana Om? Maksudnya gini, banyak lah. Ya, Itu- orang kan personal choice ya, pilihan masing-masing. Banyak yang begitu istrinya meninggal langsung kawin lagi. Tapi Om Indro saat ini Setia. masih memilih untuk sendiri, enjoying the time, walaupun tadi mengakui bahwa yes, susah, sulit, dan kesepian juga. Perkawinan itu buat gue sebuah hal yang serius banget. Ya, Ya. Umur gue 63. Gue kawin sama lu misalnya. hmm.
gue cuma mau kasih kebahagiaan berapa tahun cuma untuk lo. Iya. Sesepele itukah orang cuma mikir dirinya sendiri gitu. Enggak kan. Iya. Kita perkawinan yang paling berat adalah ketika satu budaya ketemu budaya yang lain. Nah, ini aja udah setengah mati kita melakukan. Makanya mohon maaf, banyak yang cerai, banyak yang main salah-salahan. Padahal yang tanggung jawab sebetulnya kan lakinya. Ini ilmu loh. Iya. Om Indro ngomong begini ilmu, gue sampai kaca-kaca loh liatnya. Nangis loh. Jadi gitu loh. Artinya Bener. nggak gampang. Betul. Makanya orang suka lihat Instagramku kayak setia banget. Bukan itunya yang gue kepengen sebar. Bahwa ketika kita berjanji, Iya. itu berjanji pada Tuhan loh. Bukan pada istri kita loh. Saya terima nikahnya itu kepada Tuhan. Makanya ketika sampai sekarang kayak gitu, yang gue syukuri, ya Allah aku selesaikan itu. Iya. Sampai tante kemarin sakit Iya. bertahun-tahun ya, Om Iya, Indro juga aku main. selesaikan itu gitu. Bukan sekedar kesetiaan sih, ya elah. Gue laki-laki biasa juga kok kayak yang lain gitu. Dan sebenarnya umur 63 juga kalau mau nikah lagi sekarang cewek-cewek pasti ada aja yang mau Banyak. gitu loh. Pasti. Pesonanya, karismatiknya masih ada seorang Indro Warkop gitu. Tapi lebih dari itu ya Om. Nggak sekedar itu gitu, Iya. nggak Apa sih segampang itu. arti Ada rumah? tanggung jawab lagi di situ. Kemudian muncul lagi tanggung jawab. Gue punya anak, Iya. yang nggak bisa juga gue lepasin. Abis itu gue kawin, gue bodo amat. bodo amat. Nggak bisa. Iya. Sementara ada orang yang baru datang ini terlalu besar juga untuk punya tanggung jawab. Ini ada anak cucu juga. Betul. Nggak segampang itu. Ini Apa sih arti Ini Lin, rumah coba tangga dibaca deh Lin. dari buat Om Indro gitu? Rumah tangga adalah negara kalau menurut aku. Aku selalu semuanya negara. Jadi gini, kita presiden di situ. Ya, mau menteri kita salah kayak apa segala macam salah, anak salah segala, yang tanggung jawab cuma pasti presiden ya, kepalanya, kepala rumah tangganya. Jadi rumah tangga itu ya kekayaan kita ya apa ya? Ya sebuah tanggung jawab kita, tanggung jawab moral kita, tanggung jawab dunia akhirat bahkan. Iya. Jadi sekarang presidennya sendiri ya Om ya, merasa Nggak punya rakyat. Nggak punya Ini ada Nggak artikel punya ya. rakyat tapi nggak punya menteri. menterinya pergi Menyentuh banget Om Indro nulis bersama dengan almarhumah tante sejak lo pergi. Tetap ya romantisnya dengan cara cueknya. Sejak lo pergi banyak hal yang gue harus lakuin sendiri. Dan gue belum pernah nanya caranya gimana. Ya kan? Gue cinta lo selamanya kangen. Karena ada yang bilang ya, kalau perempuan ditinggal meninggal sama suaminya sebenarnya bisa lebih survive lebih mudah. Percaya nggak? Beberapa tahun sebelum istriku meninggal, kita berdua ngobrol. Apa Bro? Kalau tiba saatnya gue minta gue duluan. Karena gue nggak ngerti bagaimana to handle this family. Lo pasti lebih bisa. Dia bilang enak aja lo. Kayak gitu gue. Kalau udah biasa. Insya Allah kalau rezeki mah Tuhan yang ngatur. Iya. Aku ngomong gitu. Tapi kalau untuk skill ini, aku ngomong gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana berbeda. Dan dia ngomong, gimana Om? aku kayaknya duluan. Ketika mulai sakit, aku kayaknya duluan. Tentu. Aku kan selalu bercanda nih kalau sama dia. Terutama setelah sakit. Kita tidur bareng nih, tiba-tiba internet rubuh nimpah gua duluan. Iya. Aku ngomong gitu. Om, aku penasaran deh. Kalau tante sudah tahu bahwa Om Indro tuh akan berat tanpa tante. Saat beliau almarhumah akan meninggal tuh apa pesan yang dia sampaikan? Karena tahu kan bahwa you're gonna be alone without her gitu. Pesan-pesan terakhir Dia gitu Om. kayaknya tahu bahwa gua akan berat pegang anak-anak. Karena anak-anak udah dewasa kan. Iya, iya. Itu lebih prinsipil. Iya. Nggak sekedar cuman mendidik doang Iya, gitu. Tapi ada touch di sini. Iya. Apa yang dipesannya? Ya dia pesan untuk satu persatu. Hmm, Ibu tolong jangan begini. iya. Ada dia begini-begini, dia bisa bantu kamu. Dia udah tahu semua tuh. Arli, mungkin aku salah. Aku terlalu manjain dia. Lu mesti sabar sama dia. Oh jadi tiap anak-anak tuh beda-beda Udah di dikasih pesannya. tahu ya Berbeda satu-satunya ya Tapi ini Om kan ya. kisah cinta Om sendiri ya Om ya. Itu sangat banyak menginspirasi. Bahkan pengalaman Om itu bisa menjadikan contoh buat pasangan-pasangan muda. Itu Om tidak mau memfilmkan kisah cinta atau gimana gitu Om? Enggak lah. Bahkan untuk bikin biografi kan, orang semua pada bikin Iya, biografi. Itu Nggak ada keinginan Om di situ. enggak gini loh.
seberguna apa sih gitu. Padahal berguna loh Om. Bisa menjadi inspirasi gitu kan Om. Secara sepele mungkin lo lihat berguna, tapi nggak universe gitu loh. Tapi karena apa? Selin kenapa bilang begitu? Menurut aku wajar. Karena Om Indro tuh adalah orang yang sukses. Kenapa sukses aku bilang? Karena Om Indro bukan cuma sukses dalam karir, tapi Om Indro juga sukses dalam rumah tangga. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal Iya, itu. dan kutipan-kutipan kata-kata Om Indro meskipun itu santai, kadang-kadang cuma nyablak begitu ya, tapi itu nancep gitu. Bener gitu. Oh iya juga ya gitu. Bener juga ya gitu. Bisa mengubah pola pikir orang gitu kan. Ya tapi nggak sepede itulah aku untuk punya pikiran. Oh mohon maaf ini masih banyak ilmunya mengenai rumah tangga. Tapi takutnya yang ini udah nangis, ntar itu nangis lagi. Enggak. Oke, tahan dulu sebentar ya. Ngomong-ngomong orang tua yang masih hidup, Om Indro ini baru selesai syuting film yang berhubungan juga dengan orang tua. Gue seneng nih kalau ada film-film yang berhubungan dengan orang tua nih. Seperti apa filmnya? Kita punya fakta visualnya? Ada? Oh kita mau ngajak nih, ini yang orang tua muda. Coba kita. Cet Mariska, Roger, dan Marta, silakan. Ini orang tua muda, orang tua baru. Jadi di dalam satu film ini Om Indro bekerja sama dengan Cut dan juga Roger. Menceritakan tentang kisah orang tua. Iya. Bagaimana tuh? Jadi gini, orang kan selalu banyak film mengenai ibu banyak ya. Betul. Ya ini mengenai bapak. Bagaimana Wow. kisah cinta seorang bapak terhadap anaknya dan anak terhadap bapaknya. Ya, cinta kepada orang tua, cinta sejati gitu Iya. ya. Ini filmnya. Jadi mereka berdua tuh sebagai apa Om? Ini anakku. Ini anaknya Om Gak Indro. pas banget ya. Sebagai apa Begini ini Om? anaknya Sebagai cantik banget. bintang tamu, apa namanya pemeran utama? Pemeran utamanya kita bertiga. Bertiga. Jadi Dia Om, sih sebetulnya berdua. ini anaknya Om Indro, ini suaminya, dan ini papanya. Bagaimana relationship hubungan ke ayah gitu ya? Iya, bahkan belum suami. Oh masih pacaran? Belum. Oh pantas yang dipilih mereka Lin. Kalau kita kan gak cocok masih pacaran. Beda usia, Tay. Cut Mei, kamu kan lagi masih hamil muda banget. Tadi aku berkali-kali nanya, nggak mabok. Dan kamu sekarang udah syuting, udah segala macam. Kuat sayang? Kuat, cuman ya ada sih mualnya, badannya nggak enak, tapi ya paling istirahat sebentar, habis itu mulai lagi. Iya. Ini berapa lama proses syutingnya itu? 2 minggu ya. Sekitar 2 Kita mingguan. tuh asik banget tuh. Apa? Syutingnya. Syuting, jadi, Dari hari pertama ya Pak De? iya. Jadi nggak berasa. Jadi ini film kan, mungkin kalau aku boleh komentar dikit, ini salah satu filmku yang spesial. Oh ya? Karena aku Berbeda ya, tidak bermain sebagai Indro. Aku bermain sebagai bapak. Kalau juga mungkin nggak dibantu oleh anak, mungkin aku nggak dapet. Judulnya Tapi- apa sih Om? Pintu surga terakhir. Nice. Makanya gue pakai ini nih, peci. Dari tadi kalau enggak gue pakai kayak helm full face. Enggak, karena biasanya kalau berhubungan dengan pintu surga pasti ibu kan? Iya. Ibu dan ibu kan pasti banyak gitu filmnya. Tapi ini bapak ya. Iya, sosok karena ini si kunci. ibunya Iya. sudah tidak ada, makanya jadi pintu surga terakhirnya Bapak. Oh gitu. Tapi ini by the way tuh filmnya nanti akan ditayangkan di Bioskop. Di bioskop, Bioskop. seluruh Indonesia. Iya. Jangan lupa ditonton ya pemirsa ya. Dan ada yang hebat nih. Apa? Apa itu Om? Ada 100.000 tiket yang dijual hanya 10.000 per. Yes. Yes. Oh, Oh ya? Iya. 10.000 dapat aja. nggak Di sih seluruh anyway? Indonesia. Ya makanya ke bioskop lah. Kayak gitu. By the way ada pesan-pesan nggak dari film ini? Kenapa kok pemirsa harus menonton film ini gitu? Ada pesan-pesan apa? Ini filmnya tuh full banget ya, bisa ditonton oleh semua kalangan. Iya. Karena pesannya tuh banyak banget dari sisi anak mudanya, dari sisi orang tuanya. Dan ini benar-benar judul yang spesial banget buat Pak De Indro, buat Cika karena relate banget sama kehidupan aslinya. Pak D sebagai single parent yang sedang membesarkan anaknya, terus Cika yang sangat dekat dengan ayahnya. Iya kan? Kamu Iya. juga kan dekat banget Iya. ya Cik sama papa ya, almarhum. Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili ya untuk anak-anak yang mamanya udah nggak ada, Iya. tinggal papanya sendirian gitu. Bagaimana sih? Karena susah loh Om. Atau ibu Kalau- sekalipun atau ibu sekali. mewakili ya. Iya. Artinya kenapa kita bikin sini bapak? Ya karena memang
sumber ininya mungkin bukan ke ibu, ke bapak karena ibunya udah nggak ada. Tetapi kalau menurut aku relate kemana-mana selama itu masih orang tua gitu. Ya benar ya, pokoknya intinya tentang orang tua yang masih ada itu adalah pintu surga terakhir kita. Ini kapan bisa ditontonnya kira-kira? 11 November. November. 11 November, jadi jangan lupa beli tiketnya dan nonton di bioskop-bioskop kesayangan. Yes, pintu surga terakhir. Itu dia. Lo ngelihat gue Ya. ini kan terutama kan sesama ini nih, sesama broadcaster nih. Iya. Lo ngelihat gue kaget tuh. Bener-bener beda ya Om. Harus ditonton ini. Beda Penasaran banget nih judulnya judulnya nih. apa nanti. Ini beda lihat banget, aja. kalau yang ini pintu surga, yang ini pintu neraka. Coya. Bangga, Om Indro bangga. Sehat selalu ya Om Indro. Tepuk tangan buat Om Indro. Dan juga Mei sampai nanti ngelahirin ya. Rezekinya luar biasa nih, rezeki berdua lagi main filmnya. Amin ya. Sip, jangan kemana-mana. Tetap di Kopi Viral. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingetin tetangga kiri kanan juga ya. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia Tunjukkan bakat. Mulai 23 Oktober hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sore di Trans TV.